Jadi komunitas perlu ada sebelum bait Allah bisa dibangun. Ya, penting pelajaran bangun komunitas nomor 1. Ya, Roh Kudus menggerakkan hati raja, menggerakkan hati pemimpin, menggerakkan hati orang. Tapi kalau kita tidak beri tempat, ya tidak terjadi apa-apa. Ini orang-orang yang menemukan arti hidupnya karena aku punya tugas di dunia ini. Apa yang dimulai oleh ayahku, oleh kakekku belum selesai. Aku ada di dunia ini untuk menyelesaikan. Kalau tidak bertindak, tidak selesai. Legasinya tidak terwujud. Saya mau masuk ke pembahasan Ezra. Ini seorang imam, dia juga seorang scribe atau penyalin. Ini yang orang yang nyalin dari generasi ke generasi, nyalin firman Tuhan. Dan seorang pengajar Taurat. Dia orang pertama, kalau sudah lihat di zamannya Tuhan Yesus, ada orang-orang namanya ahli Taurat, itu bahasa Inggrisnya scribes. Zamannya Ezra ini scribe yang pertama, ahli Taurat yang pertama kali. Ya. Waktu zamannya Ezra sangat dihormati. Waktu zamannya Tuhan Yesus, ini orang-orang yang legalistis. Hanya ngikuti secara pikiran, tidak dengan hati ikuti firman Tuhan. Tuhan bilang, kamu boleh ikuti ajarannya, jangan ikuti hidupnya. Tapi zaman Ezra, ahli Taurat ini sangat dihormati. Dia orang pertama yang disebut sebagai scribes, ahli Taurat. Saya beri judul kitab Ezra, Leader as Educator, pemimpin sebagai pendidik. Dan untuk pasal 1 dan 2, saya beri judul Second Chance, atau kesempatan kedua. Kalau sudah perhatikan, kalau sudah baca di pasal 1 ayat 1 dan 2, merujuk kepada nubuatan. Ada nubuatannya Yeremia, tapi yang lebih persis, Yeremia menubuatkan bahwa mereka akan dibuang 70 tahun, kemudian balik lagi. Nanti kita lihat itu. Tapi ada nubuat yang luar biasa di kitab Yesaya. Di kitab Yesaya pasal 44 dan pasal 45, pasal 44 ayat 28, dikatakan, akulah yang berfirman tentang Kores, ya, Raja Kores, Raja pertama, Kores yang agung. Dialah gembalaku, kata Tuhan. Ia akan melaksanakan segala kehendakku tentang Yerusalem. Ia akan berkata, kota itu akan dibangun kembali. Dan tentang bait suci, dasarnya akan diletakkan. Ini nubuat Yesaya sebelum Kores lahir. Ya. Yesaya bisa menyebut dengan nama bahwa akan ada raja yang namanya Kores, yang akan kemudian membuat keputusan supaya orang Israel pulang membangun negerinya, membangun kembali bait Allah. Ini salah satu keajaiban dari firman Tuhan. 150 tahun sebelum dia lahir, Yesaya sudah nyebut akan ada raja yang namanya Kores, ya, yang akan memerintahkan Israel membangun kembali temboknya dan bait Allahnya. Nah, kitab Ezra ini seperti Exodus kedua. Exodus yang pertama itu di kitab Keluaran, dipimpin oleh Musa. Dari Mesir keluar ke tanah perjanjian. Ini Exodus yang kedua, keluar dari Babylon. Yang mimpin siapa? Yang mimpin Ezra, dipimpin ke tanah perjanjian. Ya. Nah, ini kesempatan kedua. Mereka sudah punya kesempatan pertama, ditebus, keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka gagal. Ya. Mereka gagal. Kira-kira 900 tahun mereka bertahan, ya, atau 800 tahun. Kemudian mereka gagal, dibuang ke Babylon. Jadi Ezra kembali, ini kesempatan kedua.
Nanti kesempatan kedua juga mereka gagal. Tahun 70 nanti Yerusalem dihancurkan oleh Roma. Dan mereka baru kembali tahun 1948. Ya, setelah hampir 2000 tahun. Musa itu mimpin umat Allah dari perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian. Esra itu memimpin umat Israel keluar dari pembuangan Babylon menuju tanah perjanjian. Jadi ada orang bilang Esra ini semestinya layak ya menjadi pendiri bangsa, hanya saja dia lahirnya terlambat. Kalau dia lahir sebelum Musa, mungkin dialah yang dilayakkan untuk membangun mendirikan bangsa Israel. Musa adalah pendiri daripada bangsa Israel sebagai nation state. Musa pendirinya. Esra adalah pendiri Yudaisme sebagai agama, ya, berpusat pada Taurat. Jadi Yudaisme sebagai agama yang memformulasikan itu adalah Esra. Musa memberikan pada bangsa Israel Taurat, 5 kitab pertama dari Kejadian sampai Ulangan, yang memberikan seluruh perjanjian lama, baik Taurat maupun kitab nabi-nabi maupun kitab pujian, Nebiim, Ketubim, ya. Semuanya 24 kitab itu yang mengedit, yang mengesahkan, yang memberikan pada bangsa Israel adalah Esra. Baik Musa maupun Esra itu adalah nulis, ya, disuruh Tuhan nulis firman Tuhan, menyalin, menulis kitab suci. Mereka berdua juga pengajar Taurat. Dikatakan saya baca di Esra, dia mengajar Taurat tiap hari. Musa juga mengajarkan Taurat. Dan mereka berdua juga lahir di negeri asing, di pembuangan. Musa lahir di Mesir, Esra lahir di Babylon. Dua-duanya, jadi ini kenapa saya tampilkan ini? Untuk kita paham ini adalah second chance, kesempatan kedua, anugerah. Mereka sudah pernah diselamatkan Tuhan, diberi tanah perjanjian, tapi mereka gagal. Mereka tidak memenuhi kewajibannya sebagai covenant partner daripada Tuhan. Mereka dibuang ke Babylon. Ini kembali diberi kesempatan kedua. Tuhan kita itu luar biasa. Kadang-kadang kita sebagai manusia tidak memberikan kesempatan kedua pada orang lain. Ya udah salah, udah pernah utang tidak bayar, udah pernah begini, udah nggak mau lagi. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kedua dan nanti kesempatan ketiga kepada bangsa Israel. Jadi tahun 607 sampai 605 itu pertama kali orang Israel dibuang ke Babylon, rombongan pertama, rombongannya Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Ya. Kemudian 10 tahun kemudian dia mengambil Raja Yoyakin, ya, dan rombongan kedua dibawa ke Babylon. Rombongan ketiga itu waktu Sedekia memberontak tahun 587, 20 tahun setelah yang pertama. Sedekia raja terakhir Yehuda memberontak, kemudian tembok Yerusalem dihancurkan, bait Allah dibakar, dihabisi oleh Nebuzaradan. Ini rombongan ketiga dibawa ke Babylon. Jadi 3 kali pembuangan orang-orang yang berbeda dibawa ke Babylon. Ya. Kemudian tahun 540 kira-kira Babylon dikalahkan kerajaan Media. Kores, Raja Kores menjadi raja pertama di Persia. Rombongan pertama yang kembali ya ke Yerusalem itu rombongan yang dipimpin Serubabel. Jadi kalau sudah lihat kitab Esra pasal 1 sampai pasal 6 itu kejadiannya jauh sebelum Esra. Dia menceritakan rombongan pertama, rombongan Serubabel. Ya. Kemudian rombongan ke Yerusalem, rombongan pertama ini tugasnya membangun bait Allah. Ya, Kores yang mengutus Serubabel. Ya. Kira-kira katanya 42.000 sekian. Rombongan kedua dipimpin Esra, ini 456. Ya. Itu tugasnya membangun umat Allah, diajar Taurat. Rombongan terakhir yang pulang rombongannya Nehemia. Kita pernah belajar kitab Nehemia, itu tahun 445 kira-kira, ya. Dia membangun tembok Yerusalem. Jadi Serubabel membangun bait Allah, terbangun selesai tahun 517,
kemudian Esra membangun umat Allah, mengajarkan Taurat, dan kemudian Nehemia membangun tembok Yerusalem. Ini dua topik yang saya mau berbagi pada saudara dari pasal 1 dan 2. Yang pertama, belajar dari Serubabel. Jadi pasal 1 sampai pasal 6 kitab Esra itu jauh sebelum Esra berangkat ke Yerusalem. Itu adalah cerita tentang Serubabel. Jadi tujuannya Esra nulis apa? Dia mau ngajari orang sejamannya. Apa yang kita bisa belajar dari Serubabel? Ya, ada 4 hal. Yang pertama, apa yang dia membangun komunitas. Sebelum bangun bait Allah, Serubabel membangun komunitas. Orang-orang ada 42 atau 43 ribu dibawa dari Babilonia kembali ke Yerusalem. Kemudian tidak langsung suruh kerja. Tidak langsung, ayo kita sudah terlambat nih bangun bait Allah. Tidak seperti itu. Mereka semua pulang ke kotanya masing-masing. Nanti sudah lihat di pasal 3 minggu depan, 7 bulan kemudian baru mereka mulai kumpul lagi. Jadi diberi waktu oleh Serubabel supaya kembali ke tempat asalnya masing-masing. Ke kampungnya, ke kecamatannya, ke desanya masing-masing. Bangun komunitas. Bangun kebersamaan. Mengembalikan kembali semua memori tentang tanah perjanjian ini. Itu penting. Jadi komunitas perlu ada sebelum bait Allah bisa dibangun. Ya, penting pelajaran bangun komunitas nomor 1. Nomor 2, diberi kesempatan. Begitu nyampe ke Yerusalem, mereka pergi ke bait Allah yang sama sekali hancur. Kemudian diberi kesempatan untuk nanam benih yang pertama kali. Orang-orang Israel yang pulang tadi, ya, harta yang mereka miliki disumbangkan, emas, perak, dikumpulkan hari itu. Jadi tidak sekedar pulang bangun dengan tenaganya orang lain suruh bayar, tapi mereka nanamkan benihnya dulu. Kalau mereka tidak naruh uangnya dulu, ownership-nya akan kurang. Jadi Serubabel ngajari, ya, sama dengan Tuhan Yesus, di mana dompetmu berada, di situ hatimu berada. Jadi hari pertama, tidak usah kerja dulu, bangun komunitas, tapi semua ditantang untuk nanam benih. Ya, ini tugas kita, ini tanggung jawab kita, benihnya apa? Emas, perak, segala macam dipersembahkan. Nomor 3, di pasal 2, dari ayat 3 sampai 6:1, Serubabel, ya, siapa namanya? Si Esra menceritakan orang-orang yang hebat. Itu nenek moyang orang-orang yang berangkat bareng Esra. Ini adalah kakeknya, ini adalah ayah daripada rombongannya Esra. Orang-orang yang 42 ribu ini orang-orang hebat. Waktu itu di Babylon ada sekitar 1 juta orang Yahudi. Yang pulang cuma 43 ribu. Yang lain lebih senang tinggal di kota besar, ya, di kota yang banyak kemewahan, hidupnya sudah enak, nyaman di Babylon. Hanya 43 ribu ini yang pulang untuk bangun bait Allah. Jadi ditulis semua namanya oleh Esra, pertama-tama supaya dia ngomong sama rombongannya, sekitar 5.000 orang yang berangkat sama Esra. Kita perlu niru keberanian pengorbanan ayah dan kakek kita itu. Ya. Yang lain pengen hidup nyaman enak di Babylon, tapi mereka ngambil keputusan mau korban. Kita harus teladani hidup mereka. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Esra. Yang keempat, orang-orang yang ikut Esra ini perlu diberi afirmasi. Ya. Jadi dia berkata, kalian ini keturunan dari orang-orang yang luar biasa, pionir-pionir bangun bait Allah. Jadi kita harus meneruskan legacy family kita, legacy keluarga kita. Kita selesaikan yang belum selesai. Jadi selain daripada meneladani orang tua dan kakek kita, kita juga perlu mengenakan identitas mereka. Kita bukan mayoritas yang menikmati Babylon. Kita minoritas yang mau berkorban membangun kembali bait Allah.
pelajaran kepemimpinan apa yang saya pelajari dari Raja Kores? Ada 6 hal yang saya pelajari dari Kores. Kores ini ya bukan orang Yahudi, ya dia orang Persia, tapi oleh orang Yahudi dia dinobatkan sebagai orang suci mereka, ya karena dipakai Tuhan demikian rupa. Tuhan bisa pakai siapa saja, ya bisa pakai Nebukadnezar, bisa pakai Kores, bisa pakai siapa saja. Kadang-kadang mata kita nutup, tidak mungkin dong Tuhan pakai orang itu. Orang itu lebih jelek daripada saya, lebih banyak dosanya, mana mungkin bisa. Bisa, Tuhan bisa pakai siapa saja. Yang pertama, menurut Yosefus, menurut tradisi Talmud, waktu Kores menjadi raja mengalahkan Babylon, Daniel masih hidup. Ya, saya baca di kitab Daniel pasal 5, raja terakhir Babylon, itu Belshazzar, baca tulisan di dinding. Malam itu juga Babylon dimusnahkan oleh Kores, Raja Kores, Persia. Nah, kemudian Daniel menunjukkan Yesaya 44 menurut Yosefus, Yesaya 44 dan 45 kepada Raja Kores. Dikatakan bahwa ini nubuat ditulis 150 tahun yang lalu, ada namamu, ya, bahwa kerajaanmu akan seperti ini, akan luas dan segala macam, kamu akan membangun kembali bait Allah dan segala macam. Jadi menurut ahli sejarah yang namanya Yosefus dan tradisi Yahudi, yang menolong Raja Kores untuk mengerti destininya adalah Daniel. Ya. Jadi Kores sangat berterima kasih karena lewat Daniel dia menggenapkan destininya. Jadi yang pertama sebagai pemimpin ngerti purpose, ngerti destiny. Itu penting. Yang kedua dikatakan di ayat 1 pasal 1, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu. Jadi yang penting sebagai pemimpin, yang pertama ngerti destininya, menolong orang ngerti destininya. Yang kedua, memberi space, memberi tempat bagi karya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menggerakkan hati raja, menggerakkan hati pemimpin, menggerakkan hati orang. Tapi kalau kita tidak beri tempat, ya tidak terjadi apa-apa. Kenapa dia bisa meresponi waktu Roh Kudus menggerakkan hatinya? Karena dia beri space. Dia mau dengar nabi, orang anak Allah seperti Daniel ngomong firman Tuhan. Dia beri space kepada Roh Kudus. Kadang-kadang kita pikir kita beri space, padahal kita tidak beri space kepada Roh Kudus untuk mengobarkan, menggerakkan hati kita. Ya, kita perlu cek. Nomor 3, begitu dia digerakkan Roh Kudus, kemudian dia membuat pengumuman di seluruh kerajaannya. Ayat 1 dan 2, membuatnya pula dalam bentuk tulisan, dari dalam bentuk suara, verbal maupun tulisan. Yang penting setelah dia nangkep destininya, tujuannya, dia mau mobilisasi orang. Dia tahu dia tidak mungkin menyelesaikan tugas ini sendiri. Dia siarkan ke seluruh negeri dengan berbagai media, membawa sebanyak mungkin orang untuk mendukung, menggenapkan visi dan destininya. Jadi kita belajar langkah yang ketiga, setelah nangkap destininya, memberikan peluang Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Yang ketiga, dia vision casting, dia umumkan kemana-mana, memobilisasi pemimpin lain untuk bergerak bersama dia, membangun kembali bait Allah. Yang keempat, tidak hanya membagikan visi, tidak hanya merekrut orang, tidak hanya memberikan calling kepada orang-orang pemimpin-pemimpin ini, ya, dia memberikan dukungan nyata. Dikatakan di ayat yang keempat, dan setiap orang yang tertinggal, ini sisa Israel yang mau pulang ke Yerusalem, ya, remnant namanya, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak, emas, harta benda, ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Tuhan yang di Yerusalem. Jadi persis seperti Eksodus yang pertama. Israel keluar, tetangganya ngasih emas, perak, segala macam. Ini juga seperti itu. Kali ini diperintahkan oleh rajanya, kalau kamu lihat tetanggamu itu orang Yahudi yang mau pulang membangun bait Allah, kasih dia emas, perak, ternak.
Ini di luar persembahan buat bangun bait Allah. Ini untuk mereka sendiri yang mau pergi disupport, didukung sebagai pemimpin, ya. Tidak hanya bagi visi, tidak hanya merekrut orang, kita menunjukkan nyata, kita dukung orang yang mau pergi, kita gerakkan orang-orang untuk mendukung mereka. Yang kelima, encouragement. Dikatakan di pasal 1 ayat 7 sampai 11, pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruh di kuil Allahnya Nebukadnezar. Ya. Jadi tidak hanya diberi support, ya, emas, perak lewat tetangga-tetangga mereka, tapi juga Raja Kores ini menyuruh pegawainya mengeluarkan semua harta atau vessels atau benda-benda yang diambil Nebukadnezar dari bait Allah. Ada emas, perak, bokor, segala macam, ya, cawan emas, semuanya dikeluarkan, ribuan dikeluarkan supaya dibawa oleh Zerubabel kembali ke Yerusalem. Ini yang namanya encouragement, artinya kesungguhan hati. Saya tidak cuma jual visi, ya, tidak cuma nyuruh orang, tapi apa yang punya dia sendiri semua yang dirampas Nebukadnezar, kemudian dia rampas, dia serahkan semua kembali. Ya. Memberi encouragement orang yang mau berangkat. Pemimpin, jangan lupa beri encouragement. Yang terakhir, nomor 6, itu empowerment. Jadi, dikatakan di kitab Hagai itu sejajar dengan Zerubabel. Ya, dia berkata, berbicaralah sekarang kepada Zerubabel. Ini perintah Tuhan pada Hagai. Anak Sealtiel, gubernur Yehuda. Jadi tidak hanya diberi sangu, tidak hanya dikembalikan semua perkakas bait Allah. Kores juga mengangkat Zerubabel menjadi gubernur, artinya diberi otoritas penuh, wewenang penuh. Ini empowerment, ya. Jadi memampukan orang dengan delegasi otoritas. Raja Kores mengangkat Zerubabel jadi gubernur di Yudea. Jadi ini 6 hal yang kita bisa belajar dari Kores. Lewat pertolongan orang lain, dia ketemu destiny, purpose hidupnya. Beri ruang gerak, ya, ruang gerak kepada Roh Kudus. Kemudian dia mulai memobilisasi, membagi visinya, mengajak sebanyak mungkin orang untuk ikut menyelesaikan visinya. Kemudian dia dorong, support orang-orang dengan resources. Ya. Diberi encouragement bahwa dia juga terlibat, dia serahkan semua yang dirampas dari bait Allah. Dan keenam, didelegasikan otoritasnya. Pertanyaannya, apakah saudara pernah menolong orang lain seperti Daniel nih, nulungi Kores, ya, ditunjukkan ayat di Yesaya 44 bahwa hidupmu, destinimu ini, ya, kalau sobat dia tidak nurut, namanya tidak ada di Alkitab tuh. Tapi dia nurut untuk dia membangun kembali bait Allah. Itu tugasnya Kores. Pernahkah saudara menolong orang lain menemukan tujuan hidup mereka? Atau kalau enggak, siapa yang telah atau pernah menolong saudara menemukan tujuan hidupmu? Nah, kalau kita lihat selalu, ya, Tuhan itu memakai yang disebut dalam bahasa Inggris remnant. Kelompok kecil orang, ya, setelah bangsa itu memberontak terhadap Tuhan, dibuang ke Babylon, tinggal sisa Israel atau remnant itu sisanya Israel, kelompok kecil yang kemudian berbalik kepada Tuhan. Kecil, ya. Remnant itu kayak Gideon dengan 300 orang saja mengalahkan puluhan ribu musuh. Sama dengan ini yang pulang ke Israel, ini namanya remnant. Secara kekuatan tidak ada artinya, tapi Tuhan
memisahkan kelompok kecil, dimurnikan. Orang yang set aside, ya, menguduskan dirinya untuk kemudian mengembalikan kejayaan Israel. Selalu seperti itu dalam sejarah Israel. Ya. Tuhan tidak pakai mayoritas, dia pakai kelompok sisa Israel. Segelintir orang yang mau bertobat, mau mengkuduskan dirinya, jumlahnya tidak banyak, tapi dipakai untuk membangun kembali Israel. Ada 2 poin. Yang pertama itu, ini orang ciri-cirinya apa? Orang-orang ini tahu panggilannya. Seperti saya katakan tadi, di Babylon, waktu zamannya Serubabel itu ada sekitar 1 juta orang Israel. Yang kembali hanya sekitar 43.000, 42.000 sekian. Ya, menurut Esra pasal 2. Ini yang disebut sebagai remnant. Sebagian kecil. Yang lain memilih hidup nyaman, hidup enak, hidup sudah rutin di Babilonia. Ya, karena waktu awal-awal mereka ke Babylon, mereka mau pulang, mereka tidak percaya umat Tuhan kok bisa dibuang ke Babylon. Terus kemudian Yeremia bilang, sudahlah kamu akan di sana 70 tahun. Jadi tenang saja, nanam-nanam, nanam pohon, nanam apa ya, kawin mengawinkan, punya anak dan segala macam. Nah, mungkin nasihat itu ditangkap oleh mereka yang berangkat awal-awal terus keterusan gitu. Kok enak ya? Ya, mereka nanam, mereka bisnis, mereka invest, ya, kawin mengawinkan, punya anak, hidupnya mapan, semuanya rutin sampai dari 1 juta orang hanya 50.000 atau kurang dari 50.000 yang mau pulang untuk memulihkan bangsa Israel. Jadi remnant yang dipakai Tuhan, ya, selalu di gereja pun seperti itu. Tuhan melawat, kemudian gereja berkembang. Setelah berkembang, kemudian pelan-pelan menjadi kaku, menjadi rutin, menjadi monumen. Terus kemudian Tuhan pakai lagi kelompok kecil yang tidak berarti, mungkin pelajar, mungkin remaja, mungkin pemuda. Kelompoknya sedikit, tapi dilawat Tuhan jadi besar lagi. Ya. Lama-lama sudah jadi besar, kemudian pelan-pelan jadi monumen lagi. Akhirnya Tuhan perlu mengambil remnant lagi, kelompok kecil yang mengkuduskan diri. Tapi ciri-cirinya orang ini adalah mereka ingin berkorban untuk menggenapkan panggilannya. Mereka mau meninggalkan kenyamanan dan kemapanan dan rutinitas hidup ini. Orang pada umumnya pengen tinggal di Babylon. Ini pusat dunia, pusat teknologi, pusat hiburan, ya, pusat bisnis, pusat segala macam. Tapi ada sekelompok kecil, 42.000 sekian yang merasa ada panggilan. Nubuatnya Yeremia 70 tahun kembali membangun lagi bait Allah, rumah Tuhan dan bangsa Israel. Ciri-ciri pertama ya tadi, panggilan dan rela berkorban, membangun masa depan dengan meresponi panggilan Tuhan, serta meninggalkan kenyamanan hidup di Babilonia, mengklaim janji Tuhan. Ini refleksi buat saudara dan saya. Ya, kalau kita tidak intentional, kita akan terseret kepada kehidupan di Babilonia. Kira-kira kalau kejadian itu hari ini, saudara termasuk yang 43.000 pulang, korbankan semua kenyamanan, pulang ke Israel, yang hancur lebur, tidak ada bait Allah, tidak ada temboknya, atau saudara termasuk sebagian besar orang yang akan tinggal di Babilonia. Ini pertanyaan refleksi buat saudara. Kalau kejadian itu hari ini, saudara termasuk kelompok yang mana? Selain calling yang diberikan oleh Serubabel, ya, Esra, adalah meaning. Jadi Serubabel datang, dia coba membangun bait Allah. Bait Allah terbangun tahun 516 sebelum Masehi. Tapi kemudian orangnya tidak terbangun, bait Allahnya terbangun, orangnya meninggalkan Taurat Tuhan. Nah, Esra dari kejauhan, dari Babylon lihat, aduh, pengorbanannya tidak tercapai, pengorbanan 43.000 orang ini tidak mencapai sasarannya. Secara fisik bait Allah terbangun, tapi orangnya tidak nyembah Tuhan, orangnya tidak hidup sesuai firman Tuhan. Maka kemudian dia challenge orang-orang di Babilonia waktu itu, sehingga 5.000 orang datang bersama dia. Ya, dia tanamkan passion bahwa mereka yang
ayah kita, kakek kita yang berangkat ya pada tahun 539, 538 sebelum Masehi ini sudah menyelesaikan satu sesi saja, gedungnya aja. Tapi orangnya belum dibangun lagi. Tuhan memberi kita tugas meneruskan apa yang sudah dimulai oleh orang tua kita. Supaya legacy keluarga kita ini bisa terwujud. Kalau sekarang kita tidak nanggapi, maka yang terjadi hanya bait Allah secara fisik, tapi orangnya tidak terbangun lagi. Jadi dia munculkan passion. Ini orang-orang yang berangkat bersama Ezra adalah orang-orang yang passionate. Ya, karena apa? Karena dia dikatakan oleh Ezra, apa yang dimulai oleh ayah dan nenek kita, oleh kakek kita ini belum selesai. Kita punya bagian hidup kita ini ada supaya menyelesaikan apa yang dimulai oleh ayah kita, oleh kakek kita. Jadi dua hal yang penting untuk menyelesaikan tugas membangun kembali bangsa Israel. Satu adalah calling. Tandanya calling apa? Rela berkorban. Ya, tidak tinggal nikmati Babylon, pergi ke Yerusalem. Yang kedua adalah passion. Ini orang-orang yang menemukan arti hidupnya karena aku punya tugas di dunia ini. Apa yang dimulai oleh ayahku, oleh kakekku belum selesai. Aku ada di dunia ini untuk menyelesaikan. Kalau tidak bertindak, tidak selesai. Legasinya tidak terwujud. Nah, pertanyaan renungan buat saudara. Pertanyaan pertama tadi. Kalau kejadian Serubabel, Kores ini ada di zaman sekarang, saudara termasuk yang meninggalkan Babylon atau termasuk mayoritas yang tinggal dan menikmati Babylon? Ya. Pertanyaan kedua, apakah saudara tahu menemukan meaning, makna hidup saudara itu apa? Buat rombongannya Ezra adalah kita hidup di dunia ini untuk menyelesaikan, menuntaskan apa yang bapak kita, ayah kita, ibu kita, nenek kita sudah mulai, belum selesai. Saya hadir di dunia ini untuk menuntaskan, menutup chapter ini dengan baik. Saudara sudah menemukan meaning atau makna hidup itu atau belum? Ya, banyak orang-orang kalau dia belum mature, yang diinginkan masih ke hal-hal yang fisik, ya kebutuhan fisik atau kebutuhan yang makan, minum, kenikmatan segala macam. Tapi orang yang mature, yang dia cari kebahagiaan itu bukan pada kebutuhan fisik, tapi kepada makna hidup. Hidupku ada gunanya, hidupku ada artinya. Bagaimana dengan saudara? Apakah sudah menemukan makna hidup itu?